Jangan sampai kejadian rempang itu kembali. Pendekatan dalam menangani persoalan kekayaan alam ini itu tidak boleh melanggar hak-hak manusia yang ada di sana. Karena yang terkena itu adalah perasaan bangsa, tidak memperhatikan perasaan, emosi, dan solidaritas dari bangsa. Basis yang harus dilaksanakan, basis demokrasi yang bersifat konstitusional. Inilah saatnya Adinda Bahlil menggabungkan visinya, visi negara dan visi kebangsaan. Inilah kesempatan Bahlil membangun demokrasi yang konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tuan rumah Adinda Bahlil dan seluruh kekuatan himpunan mahasiswa Islam yang saya tidak bayangkan ternyata yang hadir begitu besar. Nah, saya harus membuat klaim dengan kedatangan saya datang sebagai senior. Nah, saya datang ke sini karena kecintaan saya kepada bangsa. Apa bangsa itu? Bangsa itu adalah transformasi dari apa yang disebut dengan primordial. Primordial itu adalah kesatuan yang paling kecil, yaitu perasaan loyalitas kepada keluarga yang makin lama makin meluas. Maka bangsa itu ikatannya adalah solidaritas. Hubungan-hubungan mereka itu bersifat emosional. Nah, lalu kemudian oleh Benedict Anderson, kelahiran dari sebuah bangsa dengan kualitas yang besar, itulah yang disebut dengan imagined community. Nah, imagined community ini itu adalah lahirnya kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai pandangan yang sama karena mereka itu mengkonsumsi bahan bacaan yang sama. Dari sinilah kemudian lahir gagasan nasionalisme. Nah, kita berkumpul di sini itu atas nama bangsa. Bangsa, sekali lagi saya katakan, ikatannya itu adalah bersifat solidaritas. Hubungan kita bersifat emosional. Lalu kemudian gerak kita, mobilitas kita, itu ditentukan oleh situasi-situasi yang bersifat sukarela. Nah, pada tingkat dan papasan bangsa, seperti yang dibayangkan atau direkonstruksikan oleh Benedict Anderson sebagai imagined community, itulah HMI bergabung ke dalam bangsa itu, yaitu pada 5 Februari 1947. Nah, tentu panjang ke belakang kalau kita mau mengikutinya gitu. Jadi lahirnya HMI itu adalah bareng bersamaan dengan kelahiran bangsa. Memang Benedict Anderson pernah mengatakan old state, new society. Jadi negara yang tua tetapi bangsa yang baru. Benedict Anderson itu ingin mengatakan bahwa VOC itu pun itu sebuah negara dengan argumen-argumen tertentu. Lalu kemudian lahirnya negara Republik Indonesia itu dianggap sebagai sebuah kontinuitas dari VOC itu. Masyarakat atau bangsa baru lahir kemudian.
Tetapi ini saya balik, bangsa itu telah lahir lebih dulu. Nah, di atas bangsa itulah kemudian berdiri negara. Negara apa? Negara itu adalah aparatur dari bangsa untuk mengelola seluruh resources yang dimiliki oleh bangsa. Negara bersifat impersonal. Karena bangsa dan negara itu telah lahir, maka pemerintahan itu juga terpisah dengan negara. Pemerintahan itu adalah the elected government, the elected people to govern a nation, yaitu mereka yang dipilih untuk memimpin bangsa. Maka ada pemerintahan Habibie, ada pemerintahan Soekarno, ada pemerintahan Joko Widodo, ada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang ada pemerintahan Prabowo. Jadi itu terpisah semua. Negara itu permanen, dia. Lalu kemudian di bawahnya adalah bangsa. Nah, disinilah kemudian kita melihat integrasi HMI ke dalam negara bangsa seperti yang sering dikatakan itu berlangsung melalui the creation of Indonesian nation, terciptanya bangsa Indonesia. Sekarang pada malam ini, malam apa ini Mbak Lil? Siap. Malam Kamis. Rabu malam Kamis. Tanggal 12 ya. 12 Maret 2025 kita melihat kontinuitas ya eksistensi HMI di dalam kekuatan bangsa itu. Sekali lagi saya katakan, saya berbicara dengan mengklaim sebagai seorang senior di antara kalian. Nah, sejarah bangsa dan kemudian negara itu ya dimulai dengan munculnya kaum teknokrat HMI. Di situ ada Mar'i Muhammad, di situ ada ekonom, ya Fuad Bawazir, ada yang lebih senior lagi, Nasution itu guru besar dari ini, Anwar Nasution, ya, dan lain-lain sebagainya yang bergerak ya pada tingkat negara, tetapi masih berada di peripheral, masih ada di wilayah pinggiran. Sampai kemudian reformasi itu muncul seorang tokoh namanya Akbar Tanjung menjadi ketua umum Golkar plus kemudian menjadi ketua DPR. Lalu kemudian muncul Yusuf Kala menjadi presiden. Wakil ya. Menjadi wakil presiden yang tidak ada presidennya di dalam sejarah, karena 2 kali menjadi wakil presiden. Gitu. Nah, lalu kemudian muncul tokoh-tokoh lain. Tetapi pada hari ini kita melihat munculnya Bahlil. Munculnya Bahlil sebagai ketua umum Golkar, lalu kemudian Menteri ESDM, dan jangan lupa ketua Satgas Hilirisasi. Nah, pertanyaannya adalah di mana basis struktural dari HMI plus Bahlil pada masa kini dan ke depan, dan bagaimana nasib bangsa. Nah, ketika saya bertanya tentang nasib bangsa, ini sangat relevan karena secara kebetulan makhluk Allah yang bernama Bahlil ini itu diberi kesempatan yang sangat jarang dimiliki
oleh 250 juta penduduk Indonesia sekarang ini, yaitu ya memimpin kekuatan politik terbesar nomor 2 di Indonesia, sekaligus memegang kendali eksekutif di dalam sektor ekstraktif dan tugas-tugas lain yang bersifat teknikal seperti tentang hilirisasi itu. Nah, ini adalah batas-batas yang ingin saya berikan kepada ya, terutama kepada Adinda Bahlil, supaya kemudian letak dari perdebatan kita itu bisa kita petakan, supaya perdebatan-perdebatan yang berlangsung selama ini yang tidak ada ujung pangkalnya itu bisa kita kembalikan. Oke. Nah, sampai di sini maka ya, terutama kepada Adinda Bahlil, maka dia berdiri pada dua sisi negara dan sisi bangsa itu tadi. Nah, sisi bangsa seperti yang saya katakan tadi, itu adalah kesatuan yang diikat oleh solidaritas. Maka ketika Bahlil mengucapkan kata-kata, ya, ketika Bahlil melakukan kritik, ketika Bahlil menjawab pertanyaan-pertanyaan kritik terhadap segala macam itu bukan memantul kepada negara, tetapi memantul kepada bangsa secara keseluruhan. Gitu. Jadi kalau dia mengkritik misalnya para profesor yang melakukan kritik, ya, seperti pada kasus MK itu yang terpantul bukan negara, tetapi perasaan bangsa secara keseluruhan yang mencari sense of justice. Dalam sekali ya. Sekali lagi saya katakan, yang mencari sense of justice. Nah, maka sebagai pemimpin, Saudara Bahlil atau Adinda Bahlil itu sudah harus melihat setiap kata-katanya itu berbentur kepada tataran bangsa, bukan pada tataran negara. Negara seperti yang saya katakan tadi itu bersifat impersonal. Sebagai pemimpin politik, inilah saatnya Bahlil untuk melihat. Ulang ya. Sebagai pemimpin politik, inilah sekarang Saudara Adinda, maksud saya. Sebagai pemimpin politik, inilah saatnya Adinda Bahlil menggabungkan visinya, visi negara dan visi kebangsaan sekaligus. Karena apa? Tidak ada anak bangsa for the time being seperti sekarang ini yang mendapat posisi istimewa dari bangsa negara yang dilahirkan sejak 1945 sampai dengan 2025 sekarang ini di dalam posisi yang begitu istimewa. Tidak ada sama sekali. Bahkan ketika menjadi ketua Satgas itu saya melihat banyak sekali anggota dari kabinet itu berada di bawah koordinasi Adinda Bahlil. Jadi Adinda Bahlil harus sangat menyadari setiap ucapannya, ya, setiap guyonnya, setiap tindakannya itu berpengaruh terhadap perasaan bangsa dan implikasinya kepada negara secara keseluruhan. Sekali lagi saya katakan, saya datang ke sini sebagai seorang senior. Oke. Kedua, sekarang soal hilirisasi. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam konteks hilirisasi ini. Pertama, ketika Adinda Bahlil masih menjadi Menteri Investasi dan Ketua BKPM,
saya menghubungi Adinda Bahlil. Saya bilang, Bahlil itu adalah program yang sangat bagus. Gitu. Lalu kemudian seperti biasa kepada senior, siap bang. Sama seperti saya memberikan dukungan, mungkin saya satu-satunya atau saya tidak tahu, ketika kasus bayi tabung. Salah ya? Tabung gas. Saya berkali-kali menghubungi ya Adinda Bahlil dan mengatakan itu adalah langkah yang benar, kecuali gerak pertama. Gitu. Karena saya menyaksikan sekali banyak sekali orang-orang kaya yang membeli tabung gas 3 kilo yang untuk orang miskin, dan dia ngaku kepada saya beli 3 sekaligus. Jadi itu adalah langkah yang sangat bagus. Nah, dalam pengertian lain, sebelum malam ini saya sudah menghubungi berkali-kali ya Adinda Bahlil tentang apa yang dilakukan, dan kalau perlu saya kritik, saya lakukan kritik melalui WA itu gitu. Jadi saya tidak ngomong di depan umum. Sama seperti saya lakukan kepada Menko Polhukam, siapa kawan kita? Mahfud MD. Itu juga saya lakukan. Jadi hilirisasi ini ya, saya katakan hilirisasi ini adalah salah satu jalan ya yang mau tidak mau harus dilakukan oleh bangsa Indonesia, karena apa yang disebut dengan kita terjerembab atau terikat dengan apa yang disebut dengan colonial mode of production, moda produksi kolonial yang dimulai pada 1830 pada sistem tanam paksa yang dilaksanakan oleh Van den Bosch 1830. Jadi pemerintah kolonial itu mengeruk seluruh kekayaan kita, lalu kemudian membawanya ke pasar internasional tanpa melalui prosesi. Lalu kemudian sistem tanam paksa itu diputus pada 1870, diganti dengan kebijakan yang disebut dengan kebijakan liberal atau apa yang disebut dengan open policy, yaitu kebijakan pintu terbuka. Pada saat itu pemerintah kolonial membuka wilayah Indonesia ini untuk datangnya investor dari berbagai negara maju, terutama dari Eropa. Ya, belum lagi tentu saja dari Belanda, lalu kemudian Eropa dan Amerika untuk melakukan investasi di sektor plantation, yaitu sektor pertanian maupun ekstraktif, yaitu pertambangan. Nah, seluruh kekayaan bangsa kita itu semuanya dikeruk dan dibawa, dijual ke luar negeri tanpa ada sebuah proses manufakturisasi. Baru kemudian kita mempunyai smelter. Maybe it is the first time we got smelter. Itu pada 1972. Yaitu ketika pemerintah Orde Baru itu membangun smelter timah di Bangka. Jadi selama ratusan tahun timah itu semuanya diangkut keluar, tidak ada processing sama sekali. Nah, sampai dengan detik ini seluruh kekayaan bangsa kita itu dikeruk, tidak ada pemrosesan, lalu kemudian tidak ada added value kepada kita. Dan karena tidak ada added value, maka sebenarnya juga mereka hanya mengekspor, terutama dalam sektor ekstraktif, itu tanah-tanah yang diambil, lalu kemudian diproses di luar negeri. Saya pernah melihat itu misalnya di Amsterdam,
dan seterusnya. Nah, jadi sampai dengan 2025 ini sebenarnya kita masih melaksanakan apa yang disebut dengan colonial mode of production, moda produksi kolonial. Dan kalau ini tidak dirubah, maka ya Indonesia itu tidak akan mampu bergerak untuk menerobos, memberikan breakthrough, membangun sebuah kekuatan ekonomi yang lebih bersifat industrial. Nah, ini adalah aspek dari political economy, apa yang sekarang sedang menjadi tugas dari saudara dan Adinda Bahlil ini. Jadi sebuah tugas merubah ya struktur, saya ulang sekali lagi, merubah struktur colonial mode of production atau moda produksi kolonial yang sudah berlangsung sejak 1830. Jadi berapa abad sudah? Siapa yang anak matematika? Sini. 2 abad. 2 abad kurang 5 tahun. 200 tahun. 200 tahun. Sama sekali tidak ada perubahan. Sampai kemudian muncul ya HMI dan muncul saudara Bahlil. Jadi sekali lagi saya katakan, saya mengklaim diri sebagai senior. Dan kemudian supaya semua pihak punya dasar untuk melakukan perdebatan yang lebih bermanfaat. Jadi saya memberikan kisi-kisi yang semacam ini. Nah, jadi saya secara pribadi dengan ya konsep dan pengetahuan kesejarahan colonial mode of production itu mendukung sepenuhnya hilirisasi itu. Jadi Adinda Bahlil, saya dan kami semua ada di belakang Anda. Nah, yang kedua, ini yang mau saya katakan. Pada saat yang sama harus kita pahami apa yang disebut dengan the curse of natural resources. Saya ulang, the curse of natural resources. Kutukan sumber daya alam di seluruh dunia, dimanapun kekayaan alam berada, itu selalu diikuti dengan ketimpangan pendapatan penduduk asli di situ. Jadi tolong diulang, apalagi ini ada profesor kita di sini. Profesor ekonomi dan guru saya, Erani Justika. Tolong berdiri, Erani. Ya. Jadi the curse of natural resources itu selalu ditandai oleh ketimpangan pendapatan dari penduduk yang justru ya di wilayahnya diamanahkan oleh Tuhan, oleh Allah tentang kekayaan alam itu. Gitu. Nah, karena itu konflik akan sangat besar di dalam menangani seluruh hal yang bersifat ekstraktif itu tadi, gitu ya. Dan seperti saya baca di dalam disertasinya Adinda Bahlil, dia mengakui bahwa justru di situ ada ketimpangannya. Jadi kalau kita lihat dari segi ini, ada kejujuran, bukan saja kejujuran intelektual dari Adinda Bahlil,
tetapi juga kejujuran moral. Mudah-mudahan saudara Bahlil, Adinda Bahlil masih ingat tentang disertasinya itu. Jadi the curse of natural resources. Nah, karena itu, ya, pendekatan di dalam menangani persoalan kekayaan alam ini itu tidak boleh melanggar hak-hak manusia yang ada di sana. Jangan sampai kejadian Rempang itu kembali. Karena itu tadi, yang terkena itu adalah perasaan bangsa. Seperti yang saya rumuskan tadi. Bukan negara. Negara itu bersifat impersonal. Berapa uang akan masuk? Gitu. Berapa negara yang akan mendukung? Apakah ini dari segi administrasi benar atau tidak? Apakah ini dari segi undang-undang benar atau tidak? Tidak memperhatikan perasaan, emosi dan solidaritas dari bangsa. Karena Adinda Bahlil telah menjadi pemimpin pada bangsa ini, maka dia harus melihat dua visi itu tadi, visi bangsa dan visi negara sekaligus. Nah, jadi pendekatannya itu harus sangat manusiawi, harus sangat programatis. Dan karena itu, pendekatan budaya menjadi komplementer dari pendekatan teknokratik dan programatik yang akan dilaksanakan di dalam proses hilirisasi ini. Gitu. Tetapi sekali hilirisasi ini berhasil, sekali kemudian Adinda Bahlil berhasil membangun sebuah struktur perekonomian nasional baru yang melampaui apa yang saya sebut tadi, colonial mode of production, moda produksi kolonial yang sudah berlangsung selama 200 tahun sejak 1830 sampai dengan 2025 ini. Oke, terakhir yang mau saya katakan di dalam konteks ini, apa yang kemudian dibawa oleh oleh Adinda Bahlil ini, itu bukan hanya umat Islam secara keseluruhan. Memang Adinda Bahlil itu bagian dari umat Islam. Akan tetapi nama yang akan dibawa itu akan memberikan sebuah model bagi pembangunan di negara-negara lain. Pembangunan di Afrika, pembangunan di Asia, pembangunan di Amerika Latin, dan seterusnya, jika tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Adinda Bahlil ini bisa terlaksana. Nah, karena itu basis yang harus dilaksanakan di situ adalah sebuah basis demokrasi. Gitu. Basis demokrasi yang bersifat konstitusional. Saya ulang ya, basis demokrasi yang bersifat konstitusional. Kenapa ini saya katakan? Karena Herbert Fed telah menangis sejak 1964 di dalam bukunya The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ketika Presiden Soekarno itu membuat dekret pada 5 Juli 1959 merombak dan meninggalkan konstitusi, ujung-ujungnya melahirkan Orde Baru selama 30 tahun. Itu adalah tangisan dari Herbert Fed. Nah, kita juga kemarin itu mengalami hal yang sama, yang implikasinya belum bisa kita lihat sekarang ini, tetapi next decade, ya,
itu mungkin akan bisa dilihat. Disinilah pentingnya Adinda Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar. Golkar adalah sebuah kekuatan politik yang tidak pernah bisa jatuh. Pada pemilu 1999, saya ulang ya, pada pemilu 1999, ketika Presiden Soeharto jatuh, Orde Baru jatuh, hampir semua orang menganggap Golkar habis. Ternyata Golkar itu masih menempati posisi kedua tahun 1999. Lalu kemudian PDIP menyapu 33% suara. Tetapi berikutnya di bawah kepemimpinan Bang Akbar Tanjung, Golkar muncul menjadi juara satu di dalam pemilu tahun 2004. Pada 2004, Golkar justru muncul sebagai pemenang pemilu. Padahal pada waktu itu yang menjadi presiden adalah dari PDIP, yaitu Megawati Soekarno Putri. Nah, jadi jangan main-main dengan keuletan Golkar. Tentu kita perlu membuat analisa tersendiri tentang di mana keuletan itu. Apalagi Profesor Laude sudah datang. Jadi sebelum saya lanjutkan sedikit lagi, ini saya tidak lagi bisa mengklaim saya paling senior di sini. Karena saudara Laude sudah datang. Oke. Jadi daya lihat dari partai Golkar itu sangat besar. Yang kemudian kita akan lihat di masa depan itu adalah sebuah proses ya, modernisasi yang akan mempengaruhi jalan berpikir dari generasi-generasi baru ke depan, yang itu akan menjadi basis kekuatan politik ya, basis dari any political party in Indonesia. Nah, tapi ini tidak akan saya bahas di sini. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa Golkar tetap partai besar dan itu ada di bawah kepemimpinan Adinda Bahlil. Saya disampaikan sebagai senior, sekali lagi sebagai senior, tapi tetap di bawah Profesor Laude. Tadi adalah inilah kesempatan Bahlil membangun demokrasi yang konstitusional. Golkar lah yang harus menjadi the leading political party to create a true democracy in Indonesia. Golkar lah yang harus menjadi pemimpin dari partai-partai lainnya untuk membangun dan menciptakan demokrasi yang sebenarnya di Indonesia. Bangsa dan negara atau gerak bangsa dan negara itu mau tidak mau telah menstrukturkan sistem tindakan, sistem berpikir Bahlil karena posisi strategis seperti yang telah saya uraikan tadi. Jadi setiap ucapan dia, setiap kritik dia, setiap dongeng yang dia ciptakan itu langsung berpengaruh pada tingkat bangsa di dalam pengertian yang saya katakan tadi. Ikatan solidaritas, ikatan emosional, dan kemudian kelanjutan dari bangsa, dari
negara itu sendiri. Dan ini adalah kesempatan emas bagi Adinda Bahlil membangun sebuah sistem demokrasi yang ideal seperti yang dicita-citakan oleh para pemimpin bangsa, terutama oleh Hatta, oleh Nasir, oleh Soekarno dan seterusnya yang ada. Hanya ini kesempatan yang dimiliki. Kalau kemudian kita mau sedikit bersifat primordialisme yang dimiliki oleh HMI today, hari ini. Sekali lagi saya katakan, hanya inilah kesempatan yang dimiliki kalau kita mau bersifat primordial oleh HMI hari ini. Sesuatu yang paling bermakna yang dipersembahkan kepada bangsa dan negara, di mana saudara Bahlil ada di depan kita. Assalamualaikum.